Ya, penetapan syarat ini ada dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 dan kami sudah membaca instruksi itu dan kami membacanya sebagai sesuatu yang baik sesungguhnya. Niatnya baik, Mas Adit. Niatnya itu adalah bagaimana mengakselerasi, mengoptimalisasi kepesertaan rakyat kita, penduduk kita ya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kita semua tahu bahwa agak berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Kesehatan atau JKN ya, itu sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat fundamental. Ini terkait dengan hak masyarakat, hak rakyat untuk mendapatkan layanan negara, perlindungan negara dalam bentuk layanan kesehatan, sesuatu yang sangat fundamental. Dan hari ini kita membaca bahwa target RPJMN itu kan adalah pada tahun 2024 kita akan paling tidak 98% warga atau penduduk negeri ini sudah tercover sebagai peserta BPJS. Coba bayangkan di 2021 ini baru terpenuhi sekitar 86%. Artinya masih cukup lebar margin yang harus dikejar gitu ya. Dan dalam kerangka itulah kemudian pemerintah melalui Impres ini mau mengoptimalisasi, mengakselerasi agar target itu tercapai. Tentu bukan sekedar target ya, tetapi di balik target itu adalah bagaimana kemudian negara hadir untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada penduduknya gitu. Dan kami membaca niat itu baik gitu. Dan memang itulah tanggung jawab negara untuk makin mengcover ya semua, bahkan tidak hanya 98%, harapannya suatu waktu kita 100%, sehingga cakupan kesehatan universal ini itu kemudian bisa kita peroleh. Nah, persoalannya kemudian adalah antara niat yang baik itu harus juga selaras dengan cara yang benar. Nah, di sini sebenarnya concern ombudsman-nya. Apakah cara ini memang sudah benar atau tidak, dengan kemudian seolah-olah kesan kita ya, seolah-olah yang jadi masalah selama ini tidak tercapainya target tadi itu adalah karena masyarakatnya yang enggan, masyarakatnya yang tidak mau, masyarakatnya yang tidak patuh. Nah, ini yang kita angkat sesungguhnya. Bukankah persoalan yang utama itu adalah pada sisi pemerintah, pada sisi birokrasi? Kenapa kemudian kalau kita membaca secara teliti di instruksi Presiden itu, sesungguhnya tidak boleh langsung diberlakukan sebelum berbagai persyaratan yang kami catat, ada 20 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Inilah prasyarat yang harus dilakukan dulu sebelum kemudian menjadikan kepesertaan JKN atau secara familiar kita sebut sebagai BPJS Kesehatan itu sebagai prasyarat untuk mengakses pelayanan publik. Nah, selagi ini belum, ini yang kita minta bereskan dulu. Misalnya ya, antara lain yang sangat penting itu adalah Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah agar mengidentifikasi, kemudian juga mendaftarkan dan membayar rakyatnya, penduduknya yang memang mereka berada dalam kategori tidak mampu, misalnya lewat skema PBI, penerima bantuan iuran. Ini saja sudah menjadi satu pekerjaan yang luar biasa krusialnya. Nah, di balik ini berarti ada soal yang lebih lebih luas lagi, soal data. Sesungguhnya yang tadi 86% ke 98 itu berarti ada sekitar berapa persen tuh? 12%, 13% gitu ya. Itu yang sampai hari ini kita nggak tahu profilnya. Sesungguhnya siapa sih yang di 12 atau 13% ini? Apakah ini adalah mereka-mereka yang tidak mampu, sehingga kemudian negara yang akan mengejar, negara yang akan mengupayakan agar mereka menjadi peserta PBI begitu? Atau mereka ini adalah mereka yang merupakan pekerja? Sehingga nanti misalnya kalau skemanya dia adalah penerima sebagai peserta penerima upah gitu kan, PPU gitu kan. Nah, ini harus di-clearkan dulu ini sehingga target yang akan ditetapkan pemerintah itu jelas kepada siapa pemerintah akan mengejar atau yang akan mengidentifikasi.
Bila misalnya banyak diantaranya ternyata lah kelompok masyarakat yang tidak mampu atau yang miskin misalnya, maka negara harus memenuhi kewajiban atau tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi mereka, mendaftarkan mereka dan membayar iurannya sebagai peserta penerima bantuan iuran. Nah, kalau kemudian di luar itu ditemukan adalah mereka-mereka yang menjadi pekerja penerima upah atau bukan penerima upah, artinya kan kemudian intervensi juga harus dilakukan. Kalau dia pekerja penerima upah, maka tugas pemerintah kemudian adalah meminta perusahaan, mengawasi perusahaan agar mendaftarkan dan membayar iuran para pekerja ini. Karena kita semua tahu banyak juga perusahaan yang belum mendaftarkan, apalagi membayar iuran dari peserta yang merupakan pekerja mereka. Termasuk di luar itu misalnya adalah pekerja yang bukan penerima upah. Nah, data ini harus di-clearkan dulu. Profil data yang 12-13% ini sesungguhnya ceruk ini diisi oleh segmentasi masyarakat seperti apa. Sehingga kemudian jelas skemanya, jelas kemudian apa yang dilakukan pemerintah. Nah, ini yang kita sesungguhnya lakukan minta Mas Adit untuk pemerintah lakukan ini dulu gitu ya. Profiling datanya seperti apa begitu. Kemudian langkah yang akan lakukan pemerintah nanti akan seperti apa begitu. Baru ketika ini sudah katakanlah 95% saja gitu ya, mungkin kita sudah bisa memahami permintaan pemerintah ini agar menjadikan ini sebagai syarat dalam mengakses pelayanan publik yang itu jumlahnya ada beberapa itu 8 jenis pelayanan gitu. Nah, saya teringat Mas Adit ya, dengan mungkin pemerintah melihat pola atau pengalaman negara lain. Katakanlah Amerika misalnya. Di sana memang dikenal menjadikan social security number itu sebagai cara mereka untuk mengakses layanan publik, bahkan tidak hanya layanan publik. Kalau kemudian seseorang itu melakukan kejahatan gitu, kita semua bisa lihat di film-film gitu ya, yang akan dilacak pertama adalah nomor jaminan sosialnya, kira-kira seperti itu. Dan Indonesia sesungguhnya sudah punya itu, tetapi bukan BPJS. Kita punya itu adalah KTP ya, nomor induk kependudukan itu sebagai nomor identitas tunggal kan gitu. Nah, ini juga jadi isu yang menarik. Apakah dengan kemudian BPJS jadikan persyaratan, berarti KTP ini akan diperlakukan sebagai apa gitu ya. Jadi kita mau meniru negara yang lain sementara kita sendiri punya KTP sebagai NIK-nya itu sebagai single identity number yang itu menjadi tanda seseorang itu punya status kewarganegaraan seperti apa gitu, dan status kependudukannya seperti apa. Itu yang kita lihat Mas Adi. Jadi seruan Ombudsman itu adalah niatnya kita sambut baik, tapi caranya ini harus didahului dengan berbagai langkah-langkah yang itu harus dilakukan gitu. Nah, hari ini kita tahu Kementerian ATR BPN sudah memperlakukan itu per 1 Maret kemarin. Memang kalau lihat dasar hukumnya itu terlalu rendah, hanya selevel peraturan internal gitu ya. Yang kita sendiri juga meminta nggak bisa peraturan internal saja gitu untuk syarat pendaftaran dan peralihan properti tanah ya gitu ya. Yang itu karena dia sudah berlaku, sesungguhnya Ombudsman meminta ya untuk jangan berlakukan dulu. Berbagai persyaratan paling tidak ada 3 kementerian tadi harus dibereskan dulu. Tapi oke, ini sudah berlaku. Maka permintaan Ombudsman adalah bahwa bila informasi kemarin adalah hari ini sudah 11.000 penduduk warga ya yang sudah mengurus layanan peralihan tanah atau pendaftaran tanah ini, dan diantaranya 10.000 itu eligible dalam artian dia punya BPJS, ada 1.000 diantaranya yang belum atau yang tidak eligible. Kita meminta Kementerian ATR untuk tidak langsung memperlakukan sanksi ya. Justru sebaliknya adalah ini harus jadikan pintu masuk bagi Kementerian ATR untuk berkoordinasi dengan para pihak termasuk dengan BPJS Kesehatan, membawa 1.000 orang ini, 1.000 warga yang tidak eligible ini untuk dilihat datanya. Apakah mereka lah warga tidak mampu, which is itu buat saya agak meragukan karena dia bisa mengalihkan tanah bangunan, mestinya dia punya kemampuan gitu ya. Tapi oke, kita akan lihat secara objektif. Kalau dia merupakan warga tidak mampu, maka pemerintah harus mengejar mereka, mengidentifikasi dan mendaftarkan mereka sebagai peserta PBI. Dan bila mereka ternyata lah para pekerja penerima upah atau non penerima upah,
berarti intervensinya lain gitu. Nah ini yang kita minta, justru ini jadi pintu masuk bagi Kementerian ATR untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga maupun BPJS agar mereka ini menjadi peserta BPJS, bukan langsung diberlakukan sanksi gitu. Nah ini juga yang kita minta ya. Jadi saya sampaikan bahwa kalau 3 isu ini berhasil kita bedah, isu kepesertaan, isu pembiayaan, dan isu pelayanan, itu bisa dibenahi Mas Adi. Sesungguhnya tanpa dikejar-kejar, tanpa disyarat-syaratkan, warga itu akan terdorong. Karena apa? Tidak perlu langkah regulasi, langkah insentif dan disinsentif saja itu sudah merupakan pendorong bagi masyarakat. Kalau dia merasakan manfaat yang signifikan dari kepesertaan dia di BPJS Kesehatan itu memang terpenuhi atau terbukti begitu, maka sesungguhnya ini akan menjadi kesadaran. Nah, kalau hari ini kita belum bisa mencapai target RPJMN meskipun masih 2004 ya, tapi kan persentasenya kan masih 86 itu. Dan kemudian target kepesertaan universal itu belum gitu ya. Itu harus jadi refleksi bagi pemerintah. Jangan-jangan memang insentif kita agar kemudian warga terdorong secara sadar dan dalam tingkat tertentu secara sukarela untuk mendaftarkan diri, itu memang kagak nendang kira-kira gitu Mas Adi. Jangan-jangan itu. Jadi refleksinya adalah lihat kita sendiri. Seperti apa sih layanan kita? Layanan BPJS dalam hal kepesertaan, dalam hal pembiayaan, maupun layanan fasilitas kesehatan. Apakah di fasilitas kesehatan primer, puskesmas dan sebagainya, maupun fasilitas kesehatan lanjutan. Karena kita semua tahu ya dari paling tidak observasi laporan ke Ombudsman, karena Ombudsman menerima banyak laporan atau pengaduan masyarakat, maupun juga kesan dan impresi saya dari cerita-cerita yang ada bahwa kualitas layanan ini memang makin membaik, tetapi itu masih belum pada tingkat yang optimal gitu ya. Apalagi Mas Adit, kalau kita bandingkan dan berkutip tandingkan dengan jaminan kesehatan dari asuransi komersial gitu ya. Ini kan juga buat masyarakat yang itu adalah pekerja penerima upah atau bukan penerima upah dan mereka kelas menengah ke atas begitu, dia akan mikir rasional. Mikirnya adalah kalau saya bisa mendapatkan manfaat lebih, kenyamanan lebih, dan layanan lebih itu dari instrumen asuransi komersial gitu, maka dia akan memilih itu. Bukan berarti dia tidak paham bahwa asuransi sosial seperti BPJS adalah suatu kewajiban. Bukan dia tidak paham itu, tapi tidak terdorong dia untuk ke sana. Jadi memang buat saya ini juga refleksi bagi pemerintah, bagi BPJS, bagi fasilitas kesehatan untuk perbaiki layanan kita sehingga warga itu tanpa dipaksa-paksa lewat regulasi, lewat instruksi presiden dan sebagainya, hanya karena dia kemudian terinsentif oleh berbagai layanan yang bagus, dia akan terdorong Mas Adit dengan sendirinya. Karena itu semua warga ngerti. Nggak ada warga kita, even yang paling di level menengah ke bawah pun mengerti bahwa kesehatan sesuatu yang sangat fundamental, dan bahwa BPJS kepesertaan dalam BPJS kesehatan itu suatu yang menjadi instrumen perlindungan yang sangat krusial tentang sehat dan sakitnya seseorang, tentang mati dan hidupnya seseorang, maka dia akan ngurus gitu. Tapi kan pilihan-pilihan di lapangan kan juga cukup beragam yang membuat kita bisa dan tanda kutip bisa memahami kalau kemudian ada pilihan lain gitu. Nah ini refleksi bagi penyelenggara layanan sesungguhnya. Ya, nah itu sangat penting ya, kita meminta, ini perspektif Ombudsman yang sangat penting bahwa segala hal yang terkait penambahan prosedur dan penambahan prasyarat seperti yang terjadi sekarang, itu sesungguhnya tidak bisa pada level aturan yang rendah seperti even instruksi presiden pun. Apalagi kalau hanya levelnya itu adalah di peraturan menteri atau instruksi menteri, nggak bisa. Segala hal yang terkait penambahan beban yang namanya prasyarat, waktu, biaya, standar dan sebagainya,
itu harus masuk ke dalam aturan yang lebih fundamental. Saya membayangkan itu adalah pada level PP, Mas Adit. Syukur-syukur kalau undang-undang. Karena ini terkait dengan sesuatu yang mengikat masyarakat. Jadi level aturan atau level produk hukumnya itu harus dinaikkan. Kemudian kedua adalah kalau sudah diatur di level aturan yang signifikan seperti PP atau undang-undang, nanti terjemahan lebih teknokratiknya itu adalah kementerian lembaga dalam bentuk standar pelayanan. Maka kami meminta ya agar bisnis prosesnya ini terlembaga, maka jadikan dia sebagai suatu standar pelayanan. Kita sekarang bertanya kepada Kementerian ATR, apakah persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan itu sudah masuk ke standar pelayanan Kementerian ATR enggak? Saya bisa katakan belum, karena saya membaca regulasi operasional itu ya regulasi operasional saja. Jadi dia harus kemudian mengintegrasi dan melembaga dalam standar pelayanan di Kementerian ATR. Sehingga masyarakat ngerti, oh kalau saya mau mengurus peralihan pendaftaran tanah bangunan, maka persyaratan yang saya harus penuhilah A, B, C, D, ditambah dengan persyaratan ini, prosedurnya akan seperti apa, kemudian standar waktu dan standar biayanya akan seperti apa. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk asal ngambil, kemudian dicantumin di sana yang itu tidak terintegrasi dalam standar pelayanan. Dan standar pelayanan inilah turunan teknokratik dari peraturan yang lebih fundamental, karena kita memberikan tambahan beban bagi masyarakat untuk melengkapi persyaratan kepesertaan BPJS dalam berbagai bisnis proses pelayanan publik. Ini bukan kita mau membuat ribet atau membuat sesuatu yang dianggap sederhana jadi kompleks, enggak. Ini terkait dengan hak warga, ini terkait dengan kepastian standar pelayanan, jadi harus dipenuhi. Maka Ombudsman meminta sesungguhnya ya, karena ini sudah instruksi, oke lah. Itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih mengikat gitu ya, memasukkan ini sebagai standar pelayanan. Nanti baru kemudian kementerian lembaga terkait dengan 8 jenis layanan tadi, dan mungkin juga akan ada penambahan dari 8 itu Mas Adit ya, untuk kemudian dia mengatur lebih rinci di standar waktu, standar biaya, standar proses dan persyaratan. Itu yang kita minta Mas Adit. Ya, ini juga. Jadi di tanggal cantik kemarin ya, tanggal 2 bulan 2 2022, keluar juga peraturan Menteri Tenaga Kerja, juga nomornya cantik juga, nomor 2 tahun 2022 gitu ya. Jadi orang berharap di tanggal yang cantik ini itu dapat kado yang manis juga, kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian dilalah ya keluar peraturan itu yang buat banyak pekerja, banyak buruh itu memancing protes ya, dan kritikan publik yang luar biasa gitu. Saya sih Mas Adit, kembali kalau saya membaca sesuatu terutama kebijakan pemerintah, saya membaca niatnya dulu. Niatnya bagus Mas Adit. Niatnya itu memang mengembalikan filosofi JHT ke rel yang benar, bahwa ini adalah jaminan perlindungan untuk masa tua, namanya juga JHT, hari tua gitu ya. Dan niat ini sesuatu yang juga bisa diantisipasi oleh pemerintah sesungguhnya, dengan meskipun ini bukan pengganti, tetapi antisipasinya saya kira kira-kira masuk lah itu, dengan kemudian ada instrumen perlindungan baru yang namanya JKP gitu ya, jaminan kehilangan pekerjaan gitu. Nah, keduanya harus berjalan beriringan gitu ya. Saya dengar Kementerian Ketenagakerjaan akan kembali ke regulasi di tahun 2015. Silakan, itu kan pilihan kebijakan di pemerintah gitu ya. Buat Ombudsman sesungguhnya adalah filosofinya tetap harus kita pegang, bahwa JHT ini memang instrumen perlindungan hari tua gitu ya. Dan JKP harus kita benahi sehingga kemudian kehilangan pekerjaan itu bisa ada bantalan sosial ekonomi dalam skema JKP misalnya itu. Kenapa kemudian Ombudsman menyayangkan beberapa hal gitu ya dari kelahiran kebijakan ini. Pertama adalah kami membaca di proses penyusunan regulasi draft atau rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, tampaknya memang keterlibatan partisipasi serikat pekerja, serikat buruh dan para pekerja maupun buruh itu sendiri itu sangat minimal.
ada memang proses diskusi, proses dialog, tapi sangat minimal gitu. Bahkan itu terkesan formalitas gitu ya. Jadi tanpa partisipasi yang bermakna, meaningful participation, yang itu berintikan 3 tahapan. Mereka didengar, kemudian mereka diakomodir suaranya gitu, atau dipertimbangkan paling tidak gitu. Dan kalau kemudian tidak dipertimbangkan, mereka dijelaskan kenapa tidak dipertimbangkan. Tahapan-tahapan ini tampaknya tidak dilalui, sehingga kemudian memunculkan proses. Jadi buat kita kualitas proses penyusunan regulasi ini sendiri memang jadi masalah gitu ya. Ada kalau bahasa hukumnya mungkin cacat formil kira-kira seperti itu. Dan kemudian kedua adalah di luar teks atau isi dari aturan yang tidak diperhatikan itu konteksnya. Konteksnya itu adalah peraturan yang baik ini menurut kami ya, yang niatnya tadi mengembalikan ke filosofi JHT sebagai perlindungan masa tua itu lahir di konteks yang sangat sensitif ya. Ketika hari-hari ini ya kita masih dalam masa pandemi, PHK itu Mas Adi itu masih terjadi di mana-mana ya. Kemudian juga tekanan daya beli masyarakat ya, inflasi yang menggila ya. Sementara sisi lain kita semua tahu tahun ini upah minimum yang diperoleh buruh atau pekerja itu tertahan pada angka yang sangat rendah seperti yang tahun kemarin gitu, dan tidak ada kenaikan signifikan gitu. Di tengah situasi yang sangat sensitif seperti ini lahir peraturan ini yang membuat kemudian masyarakat tidak lagi berpikir tentang substansi teksnya, tapi konteksnya ini yang tidak banyak diperhatikan gitu ya. Dan kemudian tentu soal komunikasi publik ya, narasi yang dibangun oleh pihak pemerintah khususnya Kemenaker sendiri juga memang harus diperbaiki gitu ya, bahwa letakkan ini sebagai sesuatu yang fundamental, letakkan ini sebagai sesuatu yang terkait dengan kepentingan strategis nasional kita gitu ya, dan kemudian instrumen-instrumen apa yang diperkenalkan. Jika memang JKP itu dalam tanda kutip menjadi antisipasi untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, kira-kira dia bisa tidak, kalau saya hari ini kehilangan pekerjaan langsung tidak saya mendapatkan itu. Ternyata tidak semua, dan bahkan JKP ini sendiri itu juga tidak inklusif. Dia hanya diperuntukkan bagi mereka yang merupakan pekerja formal tetap. Bagaimana dengan yang tidak formal? Yang tidak tetap, yang hari ini sangat dominan gitu kan. Jadi benahi ini dulu ya, benahi JKP-nya, dan saya membayangkan begitu JKP ini baru benar akan bisa berjalan kira-kira setahun gitu ya. Dia akan sangat mapan gitu ya, sehingga kita kemudian meminta pemberlakuan transisi JHT ini kalaupun diberlakukan sesuai dengan filosofi awalnya, dia tidak berlaku di bulan Mei itu. Kan 3 bulan setelah penetapan di tanggal 2 Februari. Dia diberlakukan kira-kira setahun atau bahkan 2 tahun. Sehingga dalam masa transisi ini kita akan menyiapkan JKP yang sangat bagus gitu, dan sambil kemudian JHT-nya kita tata gitu. Nah, itu sebenarnya jalan tengah Ombudsman kemarin. Jadi filosofinya kita pegang, tapi masa transisinya itu diperpanjang. Tidak perlu revisi yang fundamental, hanya revisi terkait dengan masa pemberlakuannya, tidak di bulan Mei tapi di katakanlah Februari tahun 2023. Nah, ini seruan kami kepada Kementerian Tenagakerja untuk dipertimbangkan gitu. Tetapi yang kita dengar kemudian dinamika belakangan adalah atas mungkin arahan Presiden begitu, tampaknya Kementerian Ketenagakerjaan itu kemudian balik gitu ya ke pola di tahun 2015, bahkan dengan berbagai kemudahan persyaratan dan kemudahan proses gitu ya. Itu yang kita dengar. Tapi ya silakan pemerintah mencari jalannya untuk itu. Kita lihat, kita juga menyampaikan saran gitu ya, JKP ini terutama di soal syarat cakupannya harus makin inklusif. Ya, yang kehilangan pekerjaan hari ini bukan hanya pekerja formal, banyak pekerja informal. Bagaimana dengan mereka? Kemudian kedua, JKP ini seringkali dalam tanda kutip bisa menjebak pekerja atau buruh gitu ya, karena ada kewajiban
harus sudah mengklaim manfaatnya itu paling lama 3 bulan setelah dia terkena PHK misalnya begitu ya. Mas Adit, laporan ke Ombudsman itu banyak ketika seseorang itu terkena PHK, itu prosesnya panjang. Proses bipartitnya sendiri panjang, apalagi kalau kemudian dia harus ke pengadilan PHI, perselisihan hubungan industrial, itu bisa lebih 6 bulan ke atas. Nah ini yang saya bilang tadi jebakan gitu ya. Bagi pekerja yang tidak mau pusing dengan berbagai langkah-langkah untuk dalam tanda kutip menggugat pemberhentiannya itu, dan dia lebih mengejar ke JKP-nya, ya sudah dia pasrah, ya sudahlah saya nggak mau urus yang ini, yang penting selama 3 bulan ini saya bisa ngejar target, bisa dapat klaim manfaat JKP. Tapi ini bisa mengorbankan hak normatif dia yang lain, bahwa sesungguhnya pemberhentian dia itu masih bisa dipertanyakan atau bahkan digugat. Jadi memang kita meminta juga masa kewajiban untuk klaim manfaat itu jangan 3 bulan ya. Kita bercermin dari pengalaman yang ada, kalau seseorang itu maju ke PHI itu 6 bulan. Jadi kita minta paling tidak 6 bulan, syukur-syukur sampai 9 bulan atau bahkan setahun Mas Adi. Sehingga buruh atau serikat atau pekerja itu punya ruang yang leluasa ya. Kalau dia kemudian mau merespon keberatannya atau gugatannya, itu baik di internal bipartit maupun ke PHI, itu dia punya cukup waktu. Bila kemudian dia katakan 6 bulan ternyata tidak mencapai keinginannya lewat gugatan tadi, ya baru kemudian dia bisa klaim manfaat misalnya gitu. Jadi tidak ada kewajiban yang sangat singkat di 3 bulan itu untuk klaim manfaat gitu. Itu yang kita minta juga. Ya, yang pasti gini Mas Adit, poin pertama kami adalah karena ini sudah kebijakan negara lewat undang-undang, tentu kita semua harus menerima dan mematuhi itu, gitu ya. Ini sudah jadi keputusan politik pemerintah dan DPR lewat undang-undang IKN, gitu ya. Kemudian kedua adalah perhatian kami adalah pada instrumentasi kebijakannya lewat pembuatan PP maupun Perpres, yang memang ditargetkan kan belum ketemu deadline-nya, tetapi kita meminta sesungguhnya ini yang harus disiapkan dulu PP dan Perpres ini dalam kerangka waktu yang sudah diatur begitu ya. Karena panduannya kan di sini Mas Adi, termasuk misalnya soal format pemerintahan yang namanya otorita IKN itu akan persis seperti apa gitu ya. Dan baru nanti kita akan lihat dari format yang ada sejauh mana kemudian sisi pelayanan publiknya itu akan terakomodir atau tidak. Jadi hingga hari ini memang masih belum bisa berkomentar jauh ya, karena kita sendiri belum mendapatkan paling tidak prototipe ya, atau rona awal dari format yang mau disusun itu, otorita itu begitu ya. Sehingga sisi pelayanan publiknya masih belum bisa kita petakan secara jelas. Tetapi di luar itu ya tentu kan nanti bayangan awal adalah IKN ini yang berada di bawah pengelolaan pengaturan oleh otorita ini lebih banyak nanti adalah mereka-mereka yang menjadi pekerja pemerintahan, apakah ASN, apakah penyelenggara negara dan sebagainya begitu. Ini semua adalah warga ya, jadi tetap harus dipastikan bahwa layanan publik mereka, terutama terkait layanan dasar ya, kesehatan, pendidikan, layanan-layanan terkait air bersih dan sebagainya itu tetap dipatuhi. Meskipun orang selalu mengatakan kan kita membangun ibu kota negara kelas dunia, pasti hal kayak gitu akan terpenuhi. Tapi tetap buat Ombudsman penting disampaikan bahwa tahapan-tahapan ini harus dipenuhi ya, terutama layanan dasar. Kemudian kedua adalah yang juga menjadi concern utama Ombudsman ini membangun mega project yang luar biasa, angkanya ratusan triliun dan sebagainya. Yang sebagian itu sedikit banyak adalah dari anggaran negara APBN ya gitu. Maka kita meminta agar kemudian proses bisnis prosesnya itu terbuka dan akuntabel gitu ya. Banyak orang yang sudah mulai memberikan perhatian ke sana. Ada KPK, kemudian juga mungkin juga BPK memberikan perhatian khusus ke sana. Ombudsman juga pasti ya.
Kita akan melihat sejauh mana proses itu tidak melanggar prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, tidak malah kemudian memunculkan maladministrasi. Ya, apakah pelanggaran prosedur, apakah penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, yang kami yakini betul bahwa maladministrasi inilah titik awal terjadinya inefisiensi dan korupsi. Jadi kita berharap sebagaimana yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa yang berpindah ini bukan sekedar fisik bangunannya, bukan sekedar fisik ibu kotanya, tapi kita berpindah atau bertukar mindset pemerintahan, pola pikir, mental model, budaya kerja dan sebagainya. Karena itu pastikan sejak proses perpindahan sampai nanti kemudian sudah settle, sampai nanti pemerintahan itu bisa berjalan, maka perubahan mindset itu benar terjadi. Bahwa kemudian revolusi mental itu benar-benar terwujud, budaya kerja terwujud. Karena itu memang Ombudsman akan memantau benar sejauh mana bisnis proses yang ada sejak perpindahan dan sebagainya itu benar-benar memang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentu, tapi juga prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Inilah cara kita untuk memastikan tidak terjadi maladministrasi. Dengan tidak terjadi maladministrasi, maka kita yakin korupsi juga akan bisa ditekan. Itu yang kita harapkan, Mas Adit. Kita belum, ya ini adalah pengalaman pertama juga buat Ombudsman untuk masuk ke wacana besar ini, ya ke isu kebijakan besar ini. Kenapa kemudian kami juga melakukan konsolidasi internal, ya khususnya teman-teman di kantor perwakilan, karena Ombudsman punya 34 kantor perwakilan terhadap kantor-kantor perwakilan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, juga mungkin Kalimantan Tengah begitu ya, dan daerah-daerah sekitar itu untuk memberikan perhatian terhadap isu ini agar tidak kemudian malah meminggirkan masyarakat, memarginalkan masyarakat sekitar termasuk kelompok adat maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu, kaum difabel, perempuan, anak dan sebagainya yang sedikit banyak akan terpengaruh atau akan terkena dampak dari perpindahan ibu kota ini. Kemudian kedua adalah kita memastikan bahwa proses internal itu sendiri, ya perpindahan dan sebagainya itu sejalan dengan ketentuan peraturan dan tata pemerintahan yang baik begitu. Dan sisi lain adalah kita juga meminta, poin ketiga adalah meminta agar layanan publik khususnya layanan dasar itu dipastikan berkualitas tinggi. Ya, itu yang kita minta.